yang ngikutin. Oh ya? Iya, orang gua repost. Banyak dong. Iya lah, udah ini. Kan lo yang bisa ngelihat bang. Dia dari mana? Hmm? Dia dari mana? Dari Nian lah. Iya sih. Iya kan aneh. Maksud gue gini loh. Orang itu boleh apa fanatik terhadap seseorang boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu loh. Tapi kan jangan melupakan apa namanya harga diri dan jangan memalukan diri sendiri. Itu aja sih intinya. Boleh. Lo siapa sih yang melarang orang untuk apa mendukung seseorang, gak ada masalah. Tapi jangan dianggap sebagai nabi juga lah bang. Masa ya disamakan sama nabi? Ya itulah. Makanya Manusia itu nggak ada yang bisa disamakan sama nabi bang. makanya tadi saya bilang, kalau seandainya lu mau dukung orang lain, lu mau suka sama orang, lu jangan lupa, lu itu manusia, lu punya harga diri, lu punya rasa malu, lu punya akal sehat, lu punya berpikir, kan begitu. Masa termul disamain sama nabi? Udah ya enggak gila itu namanya bang. Itu udah mah arah-arah ke ODGJ, ODGJ. Yang bener nggak itu? Orang dalam gangguan jiwa. Ya kalau jiwa-jiwa yang terganggu yang begitu. Iya, jadi kan boleh-boleh aja, gitu loh. Jadi itu selain itu ada lagi yang apa itu yang kemarin tuh yang ibu-ibu itu, aduh pusing kita. Gimana mereka mau turun ke jalan pakai BH sama celana dalam doang? Kan mempermalukan diri sendiri gitu. Iyalah, itu udah pasti bang. Orang-orang ini kalau menurut saya orang-orang nggak punya akal lagi sudah. Kenapa dia sampai mau mempermalukan dirinya, itu kan masalahnya. Bener nggak? Bener ya. Lu kalau lu contohnya deh, lu suka sama siapa, contoh anggaplah lu suka sama si A contohnya. Walaupun lu suka, gua rasa juga lu ada batas-batasnya. Lu kan udah pakai otak kan. Bener lah bang, nggak mungkin gue sampai orang-orang itu aja udah nggak pakai otak. Lu juga kayaknya tuh otaknya sudah nggak ada, nggak kepake. Jadi gitu kalau orang-orang penjilat yang haus-haus akan kekuasaan, memaksa orang jadi sampai mempermalukan dirinya sendiri kan gitu loh bang. Ya sampai ada yang kemarin teriak-teriak, gua sikat, lu ngancam-ngancam siapa? Lu ngancam orang, itu ketua umum Termul ngancam orang, lu sikat siapa? Ayo sikat kalau begitu. Sikat apaan? Sikat WC, dirimu sikat WC. Ya mungkin dia kebiasaan jadi tukang sikat WC kali, jadi sikat orang. Yang punya gunung itu maksud lo bang? Orang gila lah, gak usah didengerin. Gila. Mana ada manusia yang punya gunung? Iya. Gunung itu alam, ciptaan Tuhan itu, bukannya manusia yang punya. Kadang-kadang aja itu orang. Aduh, kadang-kadang udah nggak pakai alkaset lagi orang. Kalau yang otaknya didengkul gitu. Emang ada otak didengkul? Ya itu contohnya. Masa bisa dia punya gunung, gimana caranya? Tapi kalau kita kita lihat ke belakangnya, yang mereka dukung itu juga, yang mereka sembah-sembah itu, yang menjadi junjungan mereka itu juga, kan tukang bohong. Tukang bohongnya apa? Bukan tidak ada alasan kita sampai ke contohnya tukang bohong. Alasannya dulu waktu masih disampaikan bahwa ada mobil SMK udah pesan 6.000 unit. Sama sekarang mobilnya kemana, PT-nya kemana kita nggak tahu. Mungkin biar cair doang kali bang ya, dana-dana itu. Ya mungkin aja atau untuk menipu rakyat, bisa saja seperti itu. Berarti memperkaya diri sendiri itu jatuhnya bang. Memperkaya kebohongan. Oh gitu. Terus saya apalagi yang kedua ditanya anaknya mau jadi ikut politik nggak? Nah, tanya anaknya, jangan tanya saya. Katanya anaknya ditanya. Tahu-tahu anaknya ngacak-ngacak konstitusi, kan gitu kan. Yang ngacak-ngacak anaknya atau bapaknya? Bapaknya, biar anaknya mulus jalannya. Padahal anaknya nggak ada pendidikannya. Ya. Lulus gak sih bang? Lah katanya sih nggak lulus, baru lulus SMP doang. Yang bener lu bang. Ya kan isunya begitu kan, lagi digugat. Nggak ada ijazah SMA-nya katanya. Enggak, kalau seandainya bener dia bang nggak ada ijazah SMA-nya, nggak lulus, berarti kan dia posisi saat ini kan wakil nih. Ya. Berarti bisa dong. Ya kalau menurut saya nih, kalau masalah hukum menurut saya itu ya. Kalau seandainya ini penggugatnya sekarang yang menggugat terkait dengan ijazah SMA-nya, ya.
kalau ternyata pembuktian di pengadilan bahwa dia tidak punya ijazah SMA, Iya. maka wakil presiden itu telah melakukan perbuatan tercela, Pelanggaran. melanggar undang-undang, Ah. melanggar hukum pada syarat-syaratnya itu kan. Berarti bisa diturunkan. Nah, kemudian kalau seandainya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa betul dia tidak memiliki ijazah SMA yang setara dengan Indonesia, karena itu kan syaratnya itu, maka berdasarkan putusan itulah nanti bisa diajukan ke DPR untuk dibahas. Semakin bertambahlah bukti-bukti. Kan kemarin kan sudah ada dari surat Purapanawenawan untuk dimaksudkan. Nah, kalau ada lagi putusan itu dia tidak bisa membuktikan dia punya ijazah SMA, maka bertambah lagi lah bukti yang mengatakan dia telah melakukan perbuatan tercela, kan begitu. Nah, baru DPR merapatkan, memenuhi syarat, baru disidang ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, baru dibawa lagi ke MPR untuk disidangkan. Nah, dimasukkanlah orang itu. Oh, kan gitu. Itu ceritanya. Tapi kita tunggu dulu apakah benar dia punya atau tidak. Tapi setahu saya sampai sekarang sih ijazah SMA yang dia bilang itu kan nggak ada juga ijazahnya, hanya surat keterangan penyetaraan doang. Nah, itu yang perlu tentang suket-suket itu ya? Iya, surat keterangan. Suket itu surat keterangan. Iya. Gitu. Gitu loh. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, kebohongan apa lagi, Bang? Kebohongannya apa lagi? Anaknya yang kemudian berbohong. Berbohong dalam hal? Menciptakan lapangan kerja 19 juta. Nah, sekarang banyak orangnya di PHK malah. 19 juta dia ngarang dari mana sih? Kadang-kadang. Ya begitu kalau orang asal mangap bunyi. Oh gitu, asal mangap bunyi. Mangap bunyi. Jadi 19 juta gitu. Ngomong dulu baru mikir. Oh gitu, kan ngomong dulu baru mikir, bukan mikir dulu baru ngomong. Sekarang bukan malah nambah pekerjaan, malah nambah orang pengangguran, banyak duit korupsi. Aduh, asal mangap bunyi. Gak pernah mikir. Aduh, gawat ya. Kacau. Aduh. Itu sih, bro. Repot lah kalau berharap di tangan orang seperti itu negara ini bisa maju, ya sulit lah. Tapi memang ya Bang, emang semua dipaksakan sama dia Bang ya. Iya. Semua anaknya dibikin jadi ketua umum, mantunya jadi gubernur. Iyalah. Ya, kalau itu kan keserakahan yang keserakahan kekuasaan. Iya benar. Gitu Bang. Keserakahan kekuasaan ya begitu, mau gimana lagi. Dia memang asli mau menghancurkan negara ini berarti Bang ya. Ya kita gimana coba, nggak ada pendidikan semua gitu loh untuk jadi semua bisa pemimpin. Semua bisa berasumsi begitu karena dia tidak jelas juga bagaimana caranya. Dia tidak memulai dengan cara yang baik, maka hasilnya juga kan tidak benar juga, tidak baik kan gitu. Ya bagaimanapun kita sebagai rakyat ya terima saja. Tapi terima bukan berarti kita diam. Ya, kita melakukan ya mengkritisi juga, harus rakyat juga mengkritisi hal seperti ya kalau selama kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah bagus ya kita juga kan pasti akan dukung ya kan Bang. Ya semua memang kalau ada kebijakan yang pro rakyat ya wajib buat kita semua untuk mendukung. Tetapi kadang kalau ada hal-hal yang tidak baik ya kita harus kritisi juga. Tujuannya bukan mencari biar dipanggil menjadi komisaris, tapi bagaimana caranya itu memang program-program itu, kebijakan-kebijakan itu kan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Kan intinya di situ sebenarnya. Bukan mau jadi komisaris yang tadinya belum ada yang tempat posisinya diadakan. Yang mau jadi komisaris itu yang salah aja mereka bilang benar. Oh gitu ya. Nah, itu mau jadi komisaris itu. Ya kayak itu. Wah, kayaknya sudah macam mirip dengan Bung Hatta. Termul. Lu terlalu lama tidur lo. Jauh. Bung Hatta itu orang cerdas, Bang. Bung Hatta itu dia menguasai beberapa bahasa. Yang gue tahu bahasa Jerman dia menguasain, Prancis, terus Belanda, Inggris. Aduh, itu mah. Nah terus dia lagi rajin belajar, rajin membaca buku, bukan main game. Gue pernah Bang baca lihat di salah satu ini dia lagi ini sama
Naswa kalau nggak salah. Nah. Ditanya ini apa bagaimana dia suka baca-baca nggak? Wah kalau saya terus terang nggak suka baca buku. Ya, Ini kata tapi anaknya nih. nah itu tadi Sementara pendukungnya- Bung Hatta, pendukungnya bilang apa? Udah sama Bung Hatta. Bung Hatta Mul. kutu buku ya kan. Ya intinya semualah sudah tidak memakai logika lagi, tidak memakai akal sehat lagi untuk mendukung seseorang yang tidak punya otak dan otaknya ada, cuma tidak dipakai tapi nggak berfungsi. Oh gitu. Iya, karena isinya nggak ada isi, Nggak diisi. kosong. Bahaya ya. Oh bahaya, jangan dibiarkan ya kayak gitulah. Terlalu lama nanti terkontaminasi dengan yang lain-lain. Gitu loh. Yang jelas negara kita ini sistemnya demokrasi. Ya demokrasi semua dia. Memang Jadi jangan pemilihan dianggap itu. jadi seperti negara ini kayak kerajaan gitu loh. Ya. Habis bapaknya anaknya, habis anaknya Ya. cucunya gitu loh. Ya menurut saya karena demokrasi sih tidak ada salah lah ya walaupun bapaknya, tapi harus punya kapasitas juga, Ya, harus dan jangan punya dipaksakan kualitas. juga lah bang. punya kualitas Kalau ini kan juga. bahasanya dipaksakan bang, dari segi umur Ya. belum cukup dipaksakan Ya. supaya jadi cukup kan Ya. gitu loh. Ya makanya itu ya saya bilang boleh saja, tapi harus sesuai dengan peraturan Iya. perundang-undangan yang berlaku. Dan harus sadar diri juga ya bang ya. Yang kedua, selain daripada harus memenuhi syarat, kedua dia harus punya isi Iya juga. sadar diri berarti ya kan. Iya, dia sadar bahwa dia mampu, bukan sadar karena kekuasaan dia pengen Oke, enak jadi iya, penguasa, enggak. Gitu loh. Gitulah. Jadi memang harus kita kritik terus bang ya segala kebijakan yang dilakukan pasukan Mulyono ini nih. Ngapain lu kritik dia? Oh kita nggak perlu kritik Nggak dia usah gitu. perlu kritik Jadi dia. kita harus apa namanya? Binasakan. Oh kita binasakan gitu bukan kritik. Oke Iya. baik. Nggak usah dikritik, binasakan. Oh kita Jangan. binasakan ya. Pemikiran Orang seperti itu pemikiran, binasakan. ya, binasakan, ya. Nggak perlu. Kalau cuma dikritik doang mah nggak mampan sama dia. Nggak mempan ya bang ya. Ya orang dia nggak bisa berpikir kok. Oh gitu ya. Oke baik. Gitu loh. Ini Oke. kopi dari mana? Biasa bang. Kopi terbaik. Enak banget. Kalau yang punya otak bikinnya pasti enak. Kalau yang nggak ada otak nggak bakal enak bang. Oh iya. Iya kan kosong. Mantap kan.